Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini saya ingin mencoba menjelaskan atau mempresentasikan cara menggunakan kalibrasi electrical safety analyzer. Alat yang ingin kita uji yaitu alat suction pump ya. Fungsinya yaitu untuk menyedot cairan atau menyedot lendir pada dalam tubuh manusia. Kemudian kalibratornya apa? Kalibratornya yang pertama itu adalah termohygrometer dan juga yang kedua ini electrical safety analyzer. Fungsi dari electrical safety analyzer adalah untuk mengetahui uji kelistrikan dari alat ini, dari suatu alat ya. Uji kelistrikannya itu berupa jala-jala PLN, tegangan yang masuk itu berapa, kemudian arus yang bocor itu berapa, sama hambatan yang ada di selungkup atau casing dari alat ini itu berapa. Itu nanti hubungannya dengan keselamatan kerja. Ketika tegangan itu sudah sesuai dengan alat, maka spesifikasi alatnya itu sesuai. Kemudian apabila terjadi kebocoran arus, itu diharapkan kebocorannya tidak terlalu besar sehingga tidak berbahaya bagi pasien. Kemudian kita nyalakan yang pertama alat electrical safety analyzer. Kita siapkan dulu alatnya ya. Ini alatnya, kemudian ini adalah aksesorisnya, kemudian ini adalah kabel powernya. Kita konekkan atau hubungkan kabel power dengan jala-jala PLN. Jala-jala PLN-nya di sini. Ya, ini sudah saya hubungkan dengan jala-jala PLN. Kemudian setelah itu kita hubungkan alat suction pump ini dengan electrical safety analyzer, di mana electrical safety analyzer itu memiliki stop kontak atau satu daya sendiri. Ini kita hubungkan seperti itu. Kemudian aksesorisnya kita pasang, yaitu aksesoris led yang berwarna merah ini. Kita bisa memasang menggunakan led yang runcing atau menggunakan jepit buaya. Kita pasangkan yang jepit buaya saja. Kemudian kita hubungkan di sini ya, tanda warna merah, V, ohm sama ampere. Kemudian cara pertama yaitu kita nyalakan electrical safety analyzer-nya atau ESA-nya. Nah, ketika menyala maka alat ini sudah mengetes apakah jala-jala PLN ini memiliki ground dengan indikator warna LED di sini merah. Ketika LED-nya itu merah, berarti di bangunan ini jala-jala PLN-nya tidak memiliki ground. Ketika LED-nya merah kemudian hilang, berarti bangunan di sini memiliki ground atau jala-jala PLN di sini memiliki ground. Kemudian kita cek pada LK-nya. Pada LK di sini tertulis untuk pendataan administrasi nama alat. Ini nanti kita tuliskan suction pump. Ini ya, kita hilangkan saja suction. Kemudian mereknya kita anggap aja Fukuda Denshi. Kemudian modelnya Camira Cardimax, nomor serinya FX7000. Nama pelanggan Atom Semarang, tanggalnya 6 April 2020. Kemudian cek kondisi ruang. Ini termohygrometer menunjukkan suhu 7,1 derajat. Kita tuliskan di sini suhu 27,1 derajat Celcius. Ini hilang. Kemudian tingkat kelembabannya 64 derajat Celcius. 64% ya. Ini hilang. Kemudian uji fisik dari alat, kita cek badan permukaannya bagus, kemudian kotak kontak alat bagus,
kabel satu daya itu bagus, sekring pengaman ada, kemudian wadah penampung cairan di sini ada, bagus, tombol-tombolnya berfungsi dengan baik, kemudian tampilan indikatornya juga masih bagus. Kita kabelkan di sini, oke. Kemudian kita menguji keselamatan listrik. Yang pertama adalah tegangan satu daya L1, L2 ya. Ini kita tarik ke sini. Kita tekan pada alat. Di sini ada indikator ohm, mikroampere, ampere dengan volt. Kita tekan yang volt karena kita uji tegangan satu daya. Kemudian kita cek L1, L2. Di sini berapa volt? 225 volt. Kita tuliskan 225 volt. Kemudian L1 PE atau lift to earth, kita tekan, hasilnya 226,7 volt. Kemudian L2PE itu neutral to earth, hasilnya 0,6 ohm, 0,6 volt. Nah, kita lihat apakah angka-angka tadi itu masuki toleransi. 225 itu harusnya di atas 200 volt. Ternyata 225 itu di atas 200 volt. Berarti ini oke. Kemudian 226 apakah di atas 200 volt? Berarti oke. 0,6 itu apakah di bawah 10 volt? Ya, berarti oke. Kemudian uji yang kedua itu adalah resistansi pembumian protektif atau ohm. Ini ohm ya, berarti kita tekan yang ohm. Ini ohm, ada lambang ohm, kita tekan. Nah, ini ceknya di sini. Ini kabel buayanya itu, jepit buayanya ditaruh di sini dulu untuk kita nolkan hambatannya. Ini zero lead, kita tekan F4. Nah, ini sudah 0, kemudian kita hubungkan dengan alatnya. Di sini kita cari alatnya itu yang memiliki konduktivitas. Kita pilih saja yang ini ya. Apa ini namanya? More. Karena tidak bisa dijepit, maka kita ganti dengan yang ujungnya runcing. Kemudian akan muncul hasil 0L. 0L itu artinya overload. Overload itu berarti dia sangat besar. Apakah lebih besar dari 2 mega ohm? Lebih besar, berarti oke. Kemudian arus bocor peralatan. Kita mengukur arus bocor dari alat ini. Kita tekan mikroampere. Nah, kemudian kita di sini ya. Cek di sini normal mode close earth. Normal mode berarti polaritasnya itu harus normal. Nah, ketika kita tekan polaritasnya normal, maka alatnya akan menyala. Nah, alatnya menyala ini dengan indikator warna lampu merah atau LED-nya merah. Kemudian boleh juga ini alatnya kita nyalakan gitu ya. Boleh kita nyalakan di sini. Kita boleh menyalakan alatnya. Hasilnya adalah 0,8 mikroampere. Normal close, normal close. 0,8 mikroampere. Itu sudah ada ini ya. Kemudian yang kelima adalah arus bocor peralatan. Saya ulangi, untuk ini nomor 4 itu kita hubungkan dulu dengan ini ya. Kita hubungkan dulu dengan alatnya seperti itu, keluar hasilnya 53 atau 54 mikroampere. Kita tuliskan 54 kita
5,4 mikroampere itu ya. Kemudian arus bocor peralatan normal mode open earth. Normal open ya. Nah, itu open, hasilnya adalah 5,4 mikroampere. 5,4 mikroampere. Toleransinya kurang dari 500 mikroampere. Apakah sudah masuk? Masuk. Berarti ini juga oke. Ini oke, ini oke. Arus bocor peralatan reverse mode. Berarti polaritasnya ini kita ganti dengan reverse. Ini normal, kita ganti dengan reverse. Ini reverse ya. Reverse close. Jadi ini kita close, reverse close. Reverse close 5,2 mikroampere. Apakah kurang dari 500 mikroampere? Iya. Jadi ini oke. Kemudian yang terakhir adalah arus bocor peralatan, yaitu reverse mode open earth. Kita cek di sini reverse, kemudian open, hasilnya kita tuliskan 5,3 ya, 5,3 mikroampere. Kemudian kita, apakah sudah masuk? Berarti ya oke. Nah, sebenarnya uji keselamatan listrik pada alat hisap medik atau suction pump di sini sebenarnya sudah selesai. Tetapi kalau ingin lebih lanjut lagi, sebenarnya ada uji, yaitu uji kebocoran arus pada selungkup kabel. Itu yang terakhir, coba kita cek ya. Pada selungkup kabelnya, ini alat sudah menyala seperti ini. Kemudian kita tekan mega ohm. Oke, pada saat pengujian mega ohm itu alat ini nanti akan diberikan tegangan sebesar 500 volt DC, berarti akan sangat besar sekali dan sangat berbahaya. Maka ketika alat ini dites itu jangan sampai terpegang. Kemudian kita tekan tes di sini ya, tes. Kemudian ini ada peringatan memberikan tegangan 500 volt DC. Hasilnya adalah 0L atau OL ya, overload. Berarti hambatan pada selungkup atau casing dan juga ini kabel ini sangat besar sehingga alat ini aman. Ya, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya semoga bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.